العفاف والغنى وأن الله يجعلنا من علماء عاملين دعاء مهتدين غير الضالين ولا مضلين وعلى من وأسلافنا الصالحين في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahid nabi wa alihi, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat wal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Dah. Duduk. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya selalu memberikan kita nikmat demi nikmatnya, sehingga di hari yang begitu mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, waktu, umur untuk menghadiri daripada majlis ta'lim, yang insyaallah majlis ta'lim ini adalah majlis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan daripada pembelajaran kita daripada kajian ilmu fikih dalam mazhab Imam Syafi'i. Kemarin kita sudah membahas tentang masalah solat sunnah, ya, solat tarawih, solat sunnah mutlak, solat qiyamul lail, solat tahajud, tahiyatul masjid dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk di dalam bab solatul jamaah. Ya, ini membahas masalah perkara solat berjamaah. Jadi akan dibahas bagaimana orang itu akan terhitung sah ketika melaksanakan sholat berjamaah. Nah, ini akan kita bahas. Al-jamaah lughatan, jamaah secara bahasa itu adalah at-taifah. At-taifah itu adalah satu kelompok, ya, atau sesuatu yang melebihi daripada bilangan 3 orang. Ya, ini namanya jamaah. Dalilnya dari mana? Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, faltakum ta'ifatum minhum ma'ak, ya, dan jadilah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, taifah. Taifah itu satu kelompok yang besar, ya, daripada orang Muhajir dan Ansar bersama engkau wahai Muhammad. Jadi maksud Allah itu bergabunglah antara Muhajir dan Ansar. Nah, itu disebut dengan taifah. Ya, ini secara bahasa. Adapun secara syariat yang dimaksud yaitu adalah rabtu salatil imam wal ma'mum. Ya, satu ikatan antara salat imam dan makmum. Jadi keterkaitan salat imam dengan makmum itu disebut dengan jamaah. Ini secara syariat.
aqalluha paling sedikit bilangan daripada berjamaah di dalam bab salat, yaitu adalah al-imam wal ma'mum. Satu orang imam dan satu orang makmum, maka sudah sah untuk dikatakan salat berjamaah. Wa yahsulu bihi aslu thawabil jamaah, maka mereka berdua tadi sudah bisa mendapatkan pahala salat berjamaah. Pahalanya banyak, Pak. Ya, keutamaan daripada orang melaksanakan salat berjamaah ini sangat luar biasa. Bahkan dalam hadis sahih Bukhari, ya, nomor hadis 646, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna salatal jamaah ta'dilu khamsan wa 20 min salatil fardhi." Sesungguhnya salat berjamaah itu lebih afdol dan bisa menandingi salat sendirian sebanyak 25 kali. Jadi kita ini kalau salat dewean, Pak, kalau nak nyamui sama salat berjamaah, itu kita salat 25 kali. Salat zuhur misalnya, salat maghrib tadi, kita salat dewean. Nak sama pahala sama yang berjamaah tadi, caranya macam mana? Salat maghrib sebanyak 25 kali baru pahalanya sama seperti orang yang berjamaah. Itu sangat luar biasa pahala dari orang salat berjamaah. Dan masih banyak lagi hadis-hadis Nabi Muhammad yang mengenai tentang pahala keutamaan orang yang salat berjamaah. Adapun faedah-faedahnya sangatlah banyak. Yang pertama dikatakan di sini al-itqu wan najah minan nar. Orang yang istiqomah, ya, dawam melaksanakan salat berjamaah, maka akan terbebas, terhindar, selamat daripada api neraka. Ini salah satu jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang yang selalu istiqomah, dawam salat berjamaah, maka insyaallah dia bakal terbebas daripada api neraka. Kemudian as-salamatu minan nifaq. Orang yang istiqomah melaksanakan salat berjamaah, insyaallah hatinya bakal terlepas, terhindar dari sifat kemunafikan. Kenapa? Karena di zaman Nabi nak membedakan orang munafik sama orang yang tidak munafik itu dari salat berjamaah. Nabi mengatakan dalam hadis, afdhalus shalah 'alal munafiqin salatul jamaah wa salatul fajar wa salatul isya. Nabi mengatakan salat yang paling berat yang dilakukan oleh orang munafik itu salat berjamaah subuh, salat berjamaah isya. Nah, di situ Rasulullah mengatakan perbedaan orang munafik sama tidak munafik itu di situ. Kalau diajak salat berjamaah, malas apa tidak? Kalau malas, nah ini tanda-tanda sifat munafik. Nauzubillah, na'udzubillah. Kemudian yang ketiga faedahnya qabul shalah. Salat kita insyaallah diterima sama Allah. Salat kita diterima. Kenapa? Karena, Pak, terkadang kita salat ini belum tentu salat kita benar. Ada bacaan kita yang dikit-dikit salah, ada yang kurang sempurna. Nah, karena berkat berjamaah ini tadi, yang mungkin tadi salat kita tidak diterima, karena berjamaah itu menjadi salat yang diterima. Bahkan kekurangan makmum itu ditanggung oleh si imam. Nah, itu faedah daripada salat berjamaah. Salat kita bisa menjadi salat yang makbul, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, maghfiratul dzunub. Salat berjamaah ini juga dapat mengampuni dosa. Kemudian mendapatkan pahala yang besar. Wadaful waswas wal hifdzu minasyaiton. Dan insyaallah orang yang selalu salat berjamaah bisa menghilangkan sifat waswas. Kalau ada waswas, nah ini harus diajak salat berjamaah. Sering-sering salat berjamaah. Insyaallah sifat waswas ini kan dari setan. Dari setan. Kalau pengen hilang, maka rajin-rajin salat berjamaah. Kemudian afdhalul jamaat. Ini tingkatan-tingkatan derajat salat jamaah yang paling afdol yang dilakukan. Dari seluruh salat yang paling afdol yang mana? Dikatakan di sini yang pertama al-jamaah fi salatil jum'ah. Jadi salat Jumat berjamaah itu tingkatan yang pertama. Tingkatan yang paling afdol salat berjamaah adalah ketika di hari Jumat. Bahkan hukumnya wajib. Kalau yang lain kita berbicara ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan hukumnya fardu kifayah. Nah, intinya yang pertama yang paling afdol salat berjamaah itu adalah salat Jumat.
Baik. Kemudian yang kedua salat apa? Salat jamaah subuh. Itu yang afdol. Artinya dalam 5 waktu yang paling afdol dilakukan berjamaah itu salat subuh. Dan subuh ini agak ada keunggulan lagi. Salat subuh yang paling afdol berjamaah dilakukan di hari apa? Di hari Jumat. Karena ada hadis khusus yang membicarakan tentang salat berjamaah di hari Jumat. Nabi mengatakan, "Ma min salatin afdal min salatil fajr yaumul jum'ah." Ya, tidak ada salat yang lebih afdal dilakukan berjamaah melebihi daripada salat berjamaah di hari Jumat. Kenapa? Rasulullah mengatakan, "Wa ma hasibtu min syahadiha minkum ila maghfura." Nah, ini Rasulullah menyaksikan. Karena aku tidak menyangka bahwasanya ketika aku melihat ketika ada orang yang salat berjamaah di hari subuh Jumat itu, aku menyaksikan bahwasanya malaikat itu turun beribu-ribu malaikat mengampuni beristighfar kepada orang-orang yang salat subuh berjamaah di hari Jumat. Makanya di situ malaikat beristighfar minta ampun kepada orang-orang yang salat subuh di hari Jumat secara berjamaah. Kemudian salat Isya, habis itu salat Asar. Setelah itu salat zuhur dan terakhir salat jamaah maghrib. Adapun hukum salat berjamaah secara mu'tamad, pendapat yang paling banyak dipegang oleh para ulama yaitu adalah annaha fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada dua wong, tak mungkin siko. Kalau berjamaah kan harus dua minimal. Dua wong yang sudah melakukan di masjid ini atau di kampung ini, maka seluruh kampung ini tidak terkena dosa. Tapi kalau seandainya seluruh kampung ini tidak ada yang sholat jamaah, dalam satu waktu mereka sholat berjamaah, maka seluruh kampung ini dapat dosa galau. Nah, ini namanya fardu kifayah. Ada yang mengatakan, Imam Rafi'i mengatakan annaha sunnah muakkadah. Hukum sholat berjamaah ini sunnah muakkadah. Artinya tidak sampai fardu kifayah. Sudah muakkadah itu tetap di bawah fardu kifayah. Kemudian ahkam sholatul jamaah sab'ah. Hukum-hukum sholat berjamaah itu ada 7. Kadang sunnah, kadang wajib, kadang boleh, kadang makruh, kadang haram. Kapan hukum sholat berjamaah itu menjadi wajib? Yang pertama, jelas ketika sholat Jumat. Bagi orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat, maka dia wajib berjamaah. Jelas ini. Kemudian fardu kifayah hukumnya dalam sholat 5 waktu. Nabi mengatakan, "Ma min thalathatin fi qaryatin aw badiyatin la tuqamu fihimul jamaah illa istahwadha 'alaihim syaitan." Tidaklah ada 3 orang atau 2 orang, 3 orang lebih yang berada di satu kampung, ada satu daerah, mereka tidak mengerjakan sholat berjamaah kecuali orang-orang tersebut akan dikuasai syaitan. Orang-orang ini akan dikuasai syaitan. Makanya Rasulullah memberikan isyarat, fa'alaika bil jamaah, kata Rasulullah. Maka wahai Muhammad, laksanakan sholat berjamaah. Kenapa? Rasulullah memberi isyarat, gambaran kias. Fa innama ya'kulu dza'bu minal ghanam al-qasiyah. Karena Rasulullah mengatakan serigala itu biasanya makan sikok kambing yang lepas dari gerombolannya. Serigala itu bakal ngejar kambing, domba yang dia lagi kedewean. Coba kalau lagi kambing itu, tidak berani serigala ngekamnya. Tapi kalau kambing itu berpisah, disitulah dia bakal dimakan. Artinya Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau kita pengen nak berkah, hidup kita nak selamat, maka selalulah berjamaah. Dari segi apapun, hidupnya tidak baca dewean, Pak. Nabi pun hidupnya tidak sendirian, itu berjamaah bersama para sahabat-sahabatnya, bermusyawarah, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Usahakan selalu berjamaah. Insyaallah kata Rasulullah, al jamaah barokah. Ketika ada satu jamaah berkumpul di situ, maka berkat akan turun di tempat tersebut. Kemudian hukumnya sunnah. Kapan dihukumkan sunnah salat berjamaah? Fin nawafil allati tusyra' fiha al-jamaah. Ketika di dalam pelaksanaan seluruh salat sunnah yang mana disyariatkan memang untuk berjamaah. Contoh seperti salat Idul Fitri, salat Idul Adha. Itu memang sunnah untuk berjamaah. Salat sunnah istisqa, minta hujan,
ini memang disunahkan sholatnya berjamaah. Maka hukum sholat berjamaahnya menjadi sunnah. Kemudian mubah. Kapan sholat jamaah menjadi mubah? Ya boleh-boleh saja. Artinya tidak sunnah atau lagi tidak wajib. Kapan? Di dalam pelaksanaan sholat sunnah yang tidak disyariatkan di dalamnya berjamaah. Contoh, sholat duha. Tidak usah berjamaah sholat duha. Tidak. Sholat apa lagi? Sholat tahiyatul masjid. Tidak usah berjamaah. Tidak. Kemudian sholat rawatib, qobliyah ba'diyah. Tak usah gini nak berjamaah, agak bingung wong kadang-kadang. Apalah jamaah apa lagi ke uji wong yang habis salat maghrib salat berjamaah lagi. Bingung lagi wong. Ya dah. Salat apa? Mazhab baru pula, ali ke padali boleh-boleh baik. Jadi kalau ditanya boleh apa tidak? Boleh, tapi tidak sunnah. Atau lagi wajib tidak. Hukumnya tidak sunnah dan tidak wajib. Kemudian ada lagi khilaful aula. Khilaful aula ni Pak, sesuatu pelaksanaan ibadah yang ditinggalkan lebih bagus, tapi dikerjakan juga tidak apa-apa sebenarnya. Nah, ini namanya khilaful aula. Ditinggalkan dia lebih afdol. Kapan? Ketika pelaksanaan sholat imam adaan si makmum kodok. Ana imam, tidak. Tapi kamu ini sholat kodok kalau, misal sholat maghrib ana adaan, kamu ini nak sholat kodok. Nah ini hukumnya khilaful aula. Lebih baik jangan berjamaah. Lebih baik sholat dewek. Kemudian kapan hukumnya makruh? Ketika kita sholat berjamaah tapi imamnya ini fasik. Fasik ini orang yang selalu sering melaksanakan dosa-dosa kecil. Ini fasik. Misal kalau ngolai wong, kan dosa kecil. Bukan ngomongi wong, ngolai bae, penesan, ngolai. Tapi sering, saban hari hobi ngolai wong, jadi imam kawan kita tadi tu. Nah ini hukumnya makruh. Kita berimam sama orang yang fasik. Ini hukumnya makruh. Kemudian yang ketujuh, haram tapi sah. Berjamaah haram tapi hukumnya sah. Kapan? Kalau seandainya kita berjamaah di satu tempat yang mana tanah itu tanah punya wong, bukan tanah wakaf masjid. Misal sholat di mana? Di halaman rumah David misal. Kita sholat di situ. David dak kate numpang sholat di situ. Misal ini misal, jangan digambarkan ya. Masjid ada ya dak? Misalnya nak sholat di halaman rumah David. Halaman rumah David ini kita belum izin. Belum ngomong, tiba-tiba kita sholat. Nah, hukum sholat di tempat ini hukumnya apa? Haram. Berjamaah di situ hukumnya haram. Tapi hukumnya sholatnya sah. Jadi kita apapun ibadah kita sebenarnya yang kita kerjakan di satu tempat yang mana tanah itu milik wong. Nah ini tidak boleh. Kita harus izin dulu. Ada hak milik di situ tuh. Kecuali tanah ini wong kate miliknya, atau tanah wakaf tidak masalah. Ini kalau tanah pemilik, nah tidak boleh itu sholat di situ, harus izin dulu. Atau kapan? Ketika kita sholat berjamaah, misal, ini baru jam 2, agak dengar lagi, David balik misalnya, tidak apa-apa David makin namanya David misal David balik jam setengah 3, asal jam 3. Anak tadi itu gara-gara pengen sholat berjamaah. Ana nunggu David. Sayang jamaah nunggu David bela. Rupanya David ngaret. Yang berjanji setengah 3, jam 3 kurang 5 baru nyampe rumah. Wih, Pit, ana nunggu ente nak sholat jamaah. Jadi siapa Beb? Sholat gitu. Sudah sholat. Sholat sampai keluar waktu. Nah, ini hukum sholatnya haram. Haram dan sah. Hukum sholat berjamaahnya haram. Boleh kita menunda waktu, tapi kalau seandainya waktu itu masih panjang. Ini bahkan dianjurkan. Misal jam 12 zuhur, 12.00 itu azan zuhur. Ana lagi posisi misalnya lagi di rumah, nak ke masjid, sago atau lagi sakit. Misalnya anak kita balik sekolah misalnya, yang agak besar, kita tunggui, tidak apa-apa. Jam setengah 2, jam 2 untuk mendapatkan sholat berjamaah. Ini diperbolehkan, bahkan dianjurkan.
untuk mengakhirkan waktu, tapi jangan sampai kelewatan. Demi apa? Demi melaksanakan sholat berjamaah. Saking luar biasa sholat berjamaah tadi. Kita boleh menunda sedikit demi sholat berjamaah. Kita tunggu anak kita balik sekolah untuk sholat berjamaah. Kemudian haram dan tidak sah. Tadi haram dan sah. Inilah haram, tidak sah pula sholat jamaahnya. Kapan? Kalau seandainya tidak balance, tidak cocok sholat si imam sama sholat si makmum. Si makmum sholat jenazah, imam sholat zuhur. Nah ini tak balance ini. Hukum sholatnya haram dan tidak sah. Kenapa? Ya banyak imam nih sholat zuhur, makmum sholat jenazah. Imam nak rukuk, makmum tidak rukuk. Tidak rukuk sholat jenazah. Imam sujud dia tegak dulu lah. Nah, kenapa? Tidak sah. Dan hukum sholatnya haram. Baik. Sekarang pembahasan masalah afdol jamaah yang lebih banyak atau jamaah yang lebih sedikit. Ya jelas. Ini kalau kita bahas secara umum, jamaah jumlah yang lebih banyak itu lebih afdol daripada jumlah jamaah yang lebih sedikit. Di sini jamaahnya berapa? 100, tidak? Di sebelah jamaah berapa? 500 misalnya. Afdal mana? Ya jelas afdal yang banyak kalau berbicara secara umum. Tapi ada tempat-tempat yang mana jamaah lebih sedikit itu afdal daripada jamaah yang lebih banyak. Kapan? Yang pertama, idza kanatil jamaah al-qalilah tata'attalu bi ghibahi. Kalau seandainya, misal contoh, jamaah di sini atau jamaah kampung sebelah. Ana nih posisi tengah-tengah. Rumah ana nih. Nah, sini jadi, sebelah jadi. Tetangga yang sebelah kanan, jamaah lebih sedikit. Masjid Nur Sa'adah, jamaah lebih banyak. Kalau secara umum, pembahasan tadi ini lebih afdol karena lebih banyak jumlah jamaahnya. Tapi jamaah sebelah kanan tadi, mereka tidak galak sholat jamaah kecuali ada anak. Kami nanda sholat jamaah kecuali ada Habib. Kalau Habib yang imam bawa galak kami sholat jamaah. Nah, ini misal contoh. Kalau yang mau seperti itu, maka anas afdol sholat di sana. Kenapa? Karena mereka tidak sholat jamaah kalau kata anak. Walaupun jumlah jamaahnya hanya 10 orang, bahkan 5 orang sekalipun, dan di sini ratusan orang, tetap anak afdol sholat di sebelah. Kenapa? Karena bisa membangun satu ibadah yang luar biasa, sholat berjamaah tadi. Paham ya? Itu pertama. Kemudian idza kana al-imam jamaah al-katsira fasiqan. Misal jamaah sebelah kanan tadi itu lebih banyak. Tapi imamnya fasik. Jamaah yang Nur Sa'adah jumlahnya dikit tapi imamnya Masya Allah. Afdal mana? Afdal yang di sini walaupun jumlahnya lebih sedikit. Itu kedua. Yang ketiga, idza kana imamul jamaah al-katsir sahibul bid'ah la yakfuru biha karrafidhi au mujassimah. Kalau seandainya ada satu masjid, di sini masjidnya memang ramai. Jumlah jamaahnya ribuan, misal. Masjid Nur Sa'adah cuma 20 orang. Tapi di masjid yang ramai tadi, imamnya ini adalah seorang imam yang galak melakukan bid'ah dolalah, sesuatu ajaran yang tidak ada ajaran dari Al-Quran dan Sunnah, benar-benar menyimpang ajaran tadi itu. Contoh, ketika orang meninggal harusnya kita yasinan, tapi dia tidak ada ke lomba gap atau dia tadi, ada ke lomba gap katanya. Ini adalah satu ajaran bid'ah, tapi dolalah yang menyimpang. Nah, kalau imamnya seperti ini, tinggalkan walaupun jumlahnya lebih banyak. Itu pertama. Kedua, mujassimah. Mujassimah ini satu kelompok, satu aliran akidah yang mereka berkeyakinan Allah itu mempunyai fisik. Allah itu punya tangan. Ada beberapa ajaran akidah di Indonesia ini, dia mengatakan Allah itu punya tangan. Jadi ketika ada ayat Al-Qur'an, yadullah fawqa aydihim, kan ada dalam Al-Qur'an. Tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, mereka ini mengatakan Allah itu punya tangan.
Allah tuh punya tangan, punya kaki. Nah, kalau ada aliran seperti ini, enggutlah jamaah di jutaan wong, tinggalkan. Lebih afdal kita sholat di kampung, di musola, di rumah, jamaah lebih sedikit. Nah, itu. Kemudian, idza kana imam jamaah al-katsir mukhalifan lil madhab. Nah, kemudian kalau seandainya imam ini berbeda mazhab, tapi ini pengecualian di dalam Masjidil Haram di Mekah. Ketika kita lagi umroh, haji, tidak apa-apa. Ini tidak masuk hitungan. Ini kalau seandainya kita lagi di Indonesia, kita sholat, imamnya beda mazhab sama gitu. Kita Syafi'i, imamnya Hambali. Nah, ini tinggalkan. Kenapa? Tetap pasti ada perbedaan. Kita biasanya kunut, dia tidak. Itu kurang lebih. Jadi jangan biasanya kita wajib bismillah, dia tidak. Nah, ini lebih baik kita tinggalkan, kecuali memang kita tinggal di satu daerah tidak katik mazhab kecuali Hambali. Misal kita lagi ke dusun misalnya, wah dusun ini nih Hambali loh, katik lagi. Aku inilah Syafi'i. Nak gentok-gentokan tak kaca, kalah gitu, dewean. Nah, kalau posisi ini tidak masalah. Kita sholat bersama mereka. Kemudian idza kana imamul jamaah al-katsir sari'al qiraah wal ma'mum bati. Kalau seandainya salat jamaah yang lebih banyak tadi, imamnya cepat macamnya. Kita Indonesia ni demen ya imam cepat, tidak dicari. Di mana masjid cepatnya? Apalagi salat tarawih, nak nyari cepat pula. Nak nyari yang cepat pula. Kalau salat tarawih, tapi kalau di sini dianjurkan carilah jamaah walaupun jumlah lebih sedikit tapi bacanya pelan. Bacanya pelan. Misal, aku ni maco, kalau maco ni pelan, santai. Imam ni cepet nian. Aku baru Ar-Rahmanir-Rahim, dia lah rukuk. Tak cocok aku sholat sini. Cari masjid yang lain, jumlah jamaahnya lebih sedikit, itu lebih afdol. Kenapa? Karena kita bisa lebih tumanina sholat di situ. Paham ya? Kemudian idza kanatil jamaah qalil tusolli fi waqtil fadilah. Kalau seandainya jamaah yang lebih sedikit itu dilaksanakan di waktu fadilah, artinya tepat waktu. Sangat tepat waktu dilakukan sholat jamaahnya. Ini lebih afdal kita lakukan. Walaupun di sebelah itu, musola sebelah itu jamaah lebih ramai, tapi galak nunggu sampai 20 menit habis azan. Sedangkan musola yang sebelah sini uangnya cuma 5, tapi di tepat waktu. Habis azan, sholat sunnah, habis itu qomat. Afdal mana? Afdal yang jumlah sedikit. Kenapa? Karena dia melaksanakan di waktu fadilah. Waktu yang paling utama tuh waktu fadilah. Kemudian idza kanatil jamaah qalil tusalli fi ardil asma. Kemudian kalau seandainya jamaah yang lebih sedikit ini dilakukan di tempat yang tanahnya jelas. Tanahnya memang bukan tanah syubhat. Ini lebih afdol. Kita ikuti jamaahnya walaupun sedikit. Sekarang syurutu sihatil qudwah, syarat sah ketika seseorang itu ingin pelaksanaan sholat berjamaah. Atau lebih tepatnya syarat kita ingin menjadi makmum. Ini syarat-syaratnya. Yang pertama, alla ya'lamal ma'mum butul salat imami bihadatin aw ghairihi. Si makmum itu tidak boleh mengetahui kebatalan si imam. Contoh, ini gambar Anak contoh dulu, besok kamu ini contoh bawa paham. Contohnya seperti ini. Ada wong duwi kok. Si imam sama si makmum mereka dalam posisi bertayamum. Sama-sama tayamum. Mereka ini tidak boleh sholat berjamaah. Kenapa? Karena sama-sama wajib mengkodok sholat. Orang yang bertayamum kalau dalam posisi kati banyu nih, ini kan dua-duanya sama-sama wajib sholat, wajib kodok sholat. Makanya mereka ini tidak boleh berjamaah, tidak sah berjamaahnya. Kenapa? Si makmum meyakini si imam wajib kodok. Ini tidak boleh, tidak sah sholatnya. Jadi sholat mereka macam mana? Dewek-dewek. Ini contoh pertama. Contoh kedua, ana berjalan sama David. Kemana? Ke hutan.
ke gunung. Ketika masuk waktu sholat, kami tidak tahu arah kiblat kemana. Akhirnya berijtihad masing-masing. Kan wajib hukum ijtihad tuh. Artinya berusaha masing-masing nyari kiblat. David ngomong, "Beb, kiblat di sini, cak Beb. Ana yakin ke arah sini." "Oh, tidak, Bid. Arah sini, Bid." Ajuannya. Nah, ini berselisih pendapat. Ijtihadnya masing-masing beda-beda. Maka Ana sama David tidak boleh berjamaah. Kenapa tidak boleh berjamaah? Karena Ana meyakini kiblat ini ke sini. David meyakini kiblat arah sana. Nah, ini tidak boleh berjamaah. Tidak boleh berjamaah. Kenapa? Karena Ana menganggap David tidak sah sholatnya, batal. Kenapa? Yo kiblat sini bagi aku arahnya sini. Nah, cak itu. Itu tidak sah berjamaahnya. Kemudian ya tadi dikatakan juga ya yang masalah tayamum tadi. Kalau sama-sama tayamum tidak boleh. Tapi kalau salah satunya pakai wudu, sah sholatnya, berjamaahnya. Misal imam pakai wudu atau imamnya pakai tayamum. Kalau imam tidak boleh. Misal imamnya yang pakai wudu, makmumnya bertayamum. Sah tak? Sah. Hukum sholatnya sah. Kemudian yang ketiga, alla yakunal imam makmuman. Nah, ini perhatikan si imam tidak boleh menjadi makmum. Imam tidak boleh jadi makmum. Macam mana gambarannya? Cak ini gambarannya. Perhatikan. Gambaran seperti ini. Salat berjamaah maghrib, contoh tadi. Pas lagi salat, datanglah si A, masbuk. Posisi dia datang, imam dan jamaah yang lain sudah tegak dari rakaat pertama. Masbuk dong. Ketinggalan 1 rakaat. Kemudian selesai sholat, kan tegak lagi dia nih. Nambah 1 rakaat. Datang si B. Si B dah datang. Nah, jadi makmum si A. Boleh tak ini hukumnya? Kita tahu berarti. Hukumnya secara mazhab Syafi'i ini hukumnya boleh. Tapi dalam posisi memang tak katik lagi yang pacak kita ajak sholat. Kita masuk masjid, posisi cuman ada wong dia ni lah, sikot tadi lah yang tegak dari serokaat tadi lah. Tak katik misal kita, kecuali kalau saatnya kita berewang, Ana, David, misalnya Jimmy datang, imam utama lah selesai sholat, ada yang masbuk tadi. Apa kita tepuk dia jadi imam kita? Apa kita buat jamaah dewe? Buat jamaah dewe. Tak usah melok dia. Itu kalau posisi seperti itu. Tapi kalau seandainya tak katik lagi kecuali dia, maka tak apa-apa kita jadi makmum dia. Ini paham? Tapi dalam mazhab Hanafi, mazhab Hambali, hukumnya tidak sah. Ketika kita menepuk makmum, menepuk makmum untuk kita jadikan imam, yang mana tadi sebelumnya dia menjadi makmum. Kenapa? Dalam mazhab Hambali, Hanafi, makmum tetap makmum selama-lamanya. Tak bisa dia jadi imam. Walaupun dia sudah terpisah sholatnya, imam lah salam, dia makmum tetaplah makmum sampai habis. Tapi kalau mazhab Syafi'i itu boleh kalau memang tak katik lagi kecuali cuma dia. Nah, makanya kalau kita datang berdua bertiga, ya biarlah dia sholat selesai. Kalau ada kita buat jamaah baru, ini lebih afdol. Ini gambaran pertama. Nah, gambaran yang tidak boleh seperti ini. Anda datang ke masjid sama David, kami sama-sama masbuk. Sama-sama masbuk. Setelah imam salam, kami kan berdua nambah serokat lagi tegak. David ini mundur, pengen jadi makmumnya ana. Mundur ke tinggi, padahal sama-sama masbuk berdua. David mundur, pengen buat jamaah lagi jadi kan jamaahnya lah putus tadi kan. Imam lah salam. David mundur, nunjuk isyarat bahwasanya David pengen jadi makmum mana. Nah, ini yang tak boleh. Ini batal sholatnya. Paham ya? Nah, ini yang tak boleh, ini yang dilarang. Gambaran seperti ini yang tidak sah. Kemudian yang keempat, alla yakunal imam ummiyan. Jam berapa azan? 20. Hendaknya imam tersebut tidak boleh orang yang tidak bisa membaca atau menyebut satu huruf daripada huruf Al-Fatihah. Kalau ada imam yang tidak bisa menyebut satu huruf daripada huruf-huruf Al-Fatihah, maka tidak boleh kita menjadi makmum dia. Hukumnya tidak sah. Kecuali dia ni berdua sama-sama dah baca ngomong roh.
Sudah, macam mana lagi jamaah. Tapi kalau seandainya ada orang yang lebih layak dan lebih mampu untuk mengucapkan seluruh huruf Fatihah dengan fasih, maka dia lebih afdol. Kalau kita masih melok wong yang memang kita tahu, udah baca ngomong roh dia nih, kita masih melok, tidak sah sholat kita. Tidak sah, batal. Hukum berjamaah tidak sah. Kemudian alla yaqtadiyar rajul bimra'atin aw khulta. Laki-laki makmum tidak boleh berimaman sama betino, jelas, ataupun sama bencong. Khulta itu dalam ilmu fikih, khulta itu mohon maaf orang yang bahasa kerennya itu mempunyai dua kelamin. Apa bahasa kerennya? Apa? Bukan. Memang mempunyai dua kelamin, bukan operasi, bukan. Nah ini, ini sudah dibahas oleh para ulama. Artinya hal ini memang ada. Dia punya kelamin lanang dan dia juga punya kelamin betino. Kita tidak boleh berimaman sama orang ini. Tidak boleh. Kenapa? Karena kalau seandainya kita imaman sama dia, kita makmum, ternyata yang aktif yang betino, bukan yang lanangnya. Nah, tak sah salat gitu. Takutnya ada kemungkinan seperti itu, makanya tidak sah kalau lanang berimaman sama bencong. Orang yang mempunyai dua kelamin. Tapi kalau seandainya zaman sekarang kita nih di KI itu banci itu tetap Pak sampai hari kiamat dihukumi seperti kelaminnya. Nak dia lanang cak betino, tetap kau lanang sampai hari kiamat. Boleh dia jadi imam gitu? Boleh. Yang betino cak itu juga, cak tomboy, rambut dilangnya pendeknya, operasi hilang ke kalau pokoknya dah. Cak lanang nih bertato, boleh dia jadi imam gitu? Tak boleh, tetap dihukumi betino sampai hari kiamat. Nah, yang tadi itu jadi masalah, khunta namanya. Atau kita kalau sering dengar namanya mahnus. Mahnus itu bahasa Arab dari kalimat khunta. Orang yang mempunyai dua kelamin. Itu. Tidak sah sholat kita berjamaah sama mereka. Sekarang gambaran-gambaran yang sah dilakukan ketika berjamaah. Yang pertama, makmum lanang, imam lanang, jelas. Ini jelas, harus dijelasi. Makmum betino, imam lanang, sah. Yang ketiga, makmum bencong, maksudnya khunsa tadi, makmum khunsa, imam lanang, ini hukum sah. Kemudian yang keempat, makmum betino, imamnya khunsa, ini sah. Sah. Kalaupun dia lanang ya lebih sah. Kalaupun yang aktifnya betino, sah juga betino. Jadi boleh kalau makmum betino, imamnya khunsa, sah. Yang kelima, jelas, makmum betino, imam betino. Nah, ini gambaran 5 yang sah berjamaahnya. Kemudian 4 yang tidak sah. 4 gambaran yang tidak sah dilakukan. Yang pertama, makmum lanang, imam betino. Tidak sah. Kemudian kedua rajul bi khunsa, makmum lanang, imam khunsa. Tidak sah. Yang ketiga, makmum khunsa, imam betino. Makmumnya khunsa, imam betino. Ngapa tidak sah? Ya karena ini takutnya yang makmum khunsa ini yang lanangnya yang aktif, bukan yang betinonya. Sedangkan imam betino, tidak sah. Tapi kalau dibalik, imam khunsa, makmum betino, itu sah. Paham ya? Gambaran yang keempat, ya jelas, makmum betino, imam betino. Ini jelas. Itu sah. Yang keempat, makmum khunsa, imam khunsa. Makmum khunsa, imam khunsa, sama-sama mahnus. Ini tidak sah. Sama-sama bingung lagi. Makmum khunsa, imam khunsa. Nah, mana yang aktif tak tahu gitu. Itu khunsa, aku yang betino aktif. Kau yang lanang, iya apa? Rupanya yang betino aktif, tak sah. Nah, jadi sholat dewe, sholat berjamaah. Ada ini Pak,
Apa sebutan? Anda pernah dengar di YouTube sebutan manusia yang berkelamin duo? Kalau tidak salah pernah viral itu seorang tentara, atlet. Dia itu betina. Tapi hormon dia lebih ke lanang. Hah? Apa? Itu tadi kan dijingok, yang aktif yang mana? Harus ditanya. Ya, itu. Ya. Cak itulah. Masalah deh. Nah, detail-detailnya urusan masalah situ tu. Cak hobi ni itu. Hah? Nah, mungkin lah itulah namanya. Itulah. Kita tambah sedikit lagi, tambah 5 menit lagi. Habis itu tanya jawab. Sekarang masuk di dalam bab. Paham ya sampai sini? Paham. Sekarang masuk dalam bab syarat sah berjamaah. Syarat sah berjamaah. Baik di dalam masjid atau di luar masjid. Jadi ini pembahasannya. Posisi imam makmum baik di dalam masjid atau di luar masjid. Yang pertama syaratnya si makmum tidak boleh mendahului imam di dalam posisi. Jelas, Ini imam, makmum tidak boleh di depan situ. Macam mana? Namanya imam di depan, makmum di belakang. Jadi batasannya seperti apa? Fa in kana al-ma'mum qa'iman fala taqaddam bi'aqibi 'ala imamihi. Ketika imam itu menjadi imam, maka makmum tidak boleh melewati, misalnya salat berdua, tidak boleh melewati tumit si imam. Dia tegak, tidak boleh kaki dia melewati tumit si imam. Kalau seandainya melewati tumit imam, maka salat berjamaahnya tidak sah. Jadi patokan tumit. Artinya di belakang tumit gitu tuh. Jangan dia melebihi tumit si imam. Wal afdal lidzakar an tata'akhkhara subi'an al-imam ta'khir yasiran bihaitsu ta'khir an muhadatsatihi. Dan yang paling afdal adalah si makmum berada di belakang imam. Dia di belakang tumit imam. Itu afdal. Dan diusahakan jarak antara imam dan makmum jangan melebihi dari jarak 2 meter. Jarak imam dan makmum tidak melebihi dari 2 meter. Kalaupun lebih, boleh tak? Boleh. Batasannya sampai mana? 300 zero, kurang lebih 150 meter. Misal, masjid ini besar luar biasa. Misal, imam di sini, makmum di ujung sana. Saf pertama itu di ujung kali-kali misalnya. Tapi hitung jarak antara imam sama makmum ini lebih tak 150 meter. Kalau tidak lebih, sah hukum berjamaah. Tapi ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Lebih dari 3 dhiro itu hukumnya makruh. Kemudian kaifiyatul wukuf li shalatil jamaah. Sekarang tata cara posisi imam makmum di dalam berjamaah. Posisinya ini salat berdua. Kalau salat berdua, makmum pertama itu berada di sebelah kanan. Di belakang tumit si imam. Makmum kedua datang, posisinya berada di sebelah kiri imam. Paham? Bukan di sebelah kanan si makmum kanan. Jadi mana ngambilnya? Paham Yo, alhamdulillah kalau paham. Jadi itu ulangi lagi. Ini imam, makmum datang sebelah kanan, posisinya kanan imam. Makmum dua datang, posisi di sebelah kiri imam. Kemudian memilih antara imam sama makmum. Imam yang maju atau makmum yang mundur. Habis mundur ngerapat. Nah ini tata cara yang benar. Boleh milih. Misal imam ngaso, apa kata mundur, makmum kanan kiri ini, aku bela maju imam. Nah mereka sudah tuh ngerapat, seret, itu. Atau si makmum yang mundur, habis itu
ngerapat. Afdol yang mana? Makmum yang mundur, jangan imam yang mundur. Ya, namanya imam, kamu suruh mundur. Pemimpin imam nih, jangan kamu kota-kata, ya. Jiwa pemimpin masih ada dalam sholat. Ya, jadi kita makmum mundur. Nah, mundur ngerapat habis itu. Ya, ini. Dan ini yang afdol. Ya. Nah, sekarang posisi tingkatan-tingkatan orang yang berada di belakang imam. Yang pertama harus laki-laki yang berada di belakang imam. Setelah laki-laki besar, dewasa, baru budak kecil. Jadi budak kecil itu taruh di belakang. Jangan di depan. Apalagi di barisan tengah-tengah imam. Jangan. Usahakan ini orang-orang dewasa. Kalau kita mau budak kecil, tidak apa-apa asal depan, tapi di ujung. Jangan ngambil di tengah-tengah, jangan. Lanang kalau sab pertama, sab kedua, sab ketiga budak kecil, isilah. Setelah itu, setelah anak-anak kecil, suman khonatha, banci-banci tadi, mahnus-mahnus tadi, posisi dia setelah budak kecil. Setelah posisi mahnus-mahnus ini siapa? Barulah betino. Anak-anak kecil. Tidak. Anak kecil betino. Kan tadi kan anak-anak dewasa depan, wong tua. Setelah wong tua belakang itu anak-anak kecil. Setelah belakang anak kecil, mahnus. Belakang budak kecil ini, mahnus-mahnus tadi. Artinya budak kecil ini lebih mulia posisi daripada si mahnus dalam posisi makmum. Kemudian di belakang mahnus barulah betino-betino. Itu apa susunannya itu, susunannya itu. Anak-anak perempuan dulu baru dewasa perempuan di belakang banci. Mana? Banci anak-anak perempuan baru. Banci anak-anak perempuan Baru perempuan dewasa. Ya sama betino intinya di belakang, kayak itu nah. Jangan di depan. Iya. Kemudian watakifu imamun niswa wasatahun. Kalau betino jamaah nih, itu sejajar makmum sama imamnya. Jadi bukan cak kita makmum kalau jam betino tuh bukannya imam di sini, bukan, tapi mereka sejajar sholatnya. Tapi imamnya agak maju sedikit gitu kan. Menandakan bahwa dia imam. Jadi bukannya cak kita bukan. Itu. Begitu juga dengan orang yang sholatnya telanjang. Nak berjamaah, tapi nak posisi telanjang. Ini misalnya kati baju galo-galo, berjamaah. Sholat mereka safnya harus lurus, imam sama makmumnya. Biar apa? Ya biar makmum ini kalau imam di depan dan jenggot auratnya. Makanya sholatnya sama posisi mereka tuh imam sama makmum. Kalau posisi dah kati baju aurat terbuka. Nah, inilah. Wallahu alam bisawab. Jadi kalau tanya ke jatuh fadhol. Paham tapi paham, alhamdulillah. Masih ada waktu 5 menit. Kalau tadi makmum berdua di sebelah kanan kan. Kalau misalnya makmumnya itu perempuan sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kiri. Makasih. Di masjid itu kan sering terjadi kan makmum agak lambat. Jadi saf pertama wafat, saf kedua sudah anak-anak. Jadi kiri kanan diisi dengan makmum yang paling lapar. Sedangkan anak-anak yang tengah tadi habis main dia buru tidak, dia bela-bela. Potong jasad gitu. Kalau budak itu belum balik, itu dihukumi putus safnya. Anak-anak yang belum balik itu dihukumi safnya putus. Jadi ditarik pindah ke anak itu. Kalau dia Kak mana bingung juga anak itu tuh. Lama datang. Cak mana memang ada sebagian seperti itu. Iya, cuman disodotkan di ujung. ya artinya cak ini budak-budak kecil itu tuh disuruh sholat saf ketiga. Kita itu biasanya maghrib nih berapa saf di sini nih? Misal 2 saf. Berarti budak kecil suruh saf ketiga. Iya. Tidak apa-apa, kosong ke. Kan tidak masalah. Tidak masalah. Nak dia di ujung yang penting apa? Iya, itu masih hitungan nyambung itu tuh. Tidak masalah. Jadi saf 2 tetap wong dewasa ngisinya. Dia agak lambat kosong tuh beda apa PP? Tidak apa-apa. Jadi udah kecilnya di saf ketiga. Tapi dengan syarat memang adu yang ngisi. Lambat kita ini kan. Ya, tidak masalah. Ya, jangan kayak gitulah nyiap ke tempat, tak datang juga kosong. Nah, itu jadi repot.
Ya. Oh, ini pertanyaan pembahasan minggu kemarin ini. Anda kan sampaikan sholat qobliyah itu waktu masuknya kapan? Masuk waktu sholat dan berakhir sampai waktu sholat. Misal ada orang contoh, dia tidak sempat sholat qobliyah, dia nak melakukan setelah sholat zuhur, walaupun posisinya setelah sholat, tapi hitungan sholat tetap dihitung qobliyah. Kenapa? Karena waktu qobliyah ini hitungannya dari awal masuk waktu sholat sampai habis. Nah sekarang digabung boleh tak? Qobliyah sama dia? Boleh. Niatnya seperti apa? Usolli sunnata qobliyah zuhri wa ba'diyah zuhri. Rakaataini lillahi ta'ala. Hah? Rakaat ini apa? 2 rakaat. Itu rakaat gabung 2 niat dapat pahala. Tapi afdalnya dipisah. Kalau afdal bisa, tapi boleh digabung, boleh. Boleh. Tapi afdalnya dipisah, tetap qobliyah dulu habis itu ba'diyah. Atau ba'diyah dulu, setelah itu ba'diyah atau qobliyah, tidak masalah. Selagi masih di waktu itu. Tapi kalau ba'diyah harus setelah pelaksanaan sholat waktunya. Kalau kita kumpulkan benar-benar tanya lagi. Yang diutamakan tahiyatul masjid dulu apa qobliyah dulu? Yang diutamakan qobliyah. Qobliyah. Jadi tinggal ke. Iya, karena keutamaannya tingkatannya lebih afdol, rawatib. Kan kemana dibahas tingkatan sunnah-sunnah itu kan, rawatib itu lebih afdol daripada tahiyatul masjid. Itu. Ada lagi? Caknya masuk udah. Bisa? Kita tutup, semoga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala majelis kita, majelis ini majelis yang berkah. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang istiqomah yang selalu berjalan di jalan yang benar dan tidak mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Allahumma agrina bil alim wa zayyina bil halim wa akrimna bit taqwa wa jamil bil afiyah ya rabbal rahimin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.